Shalom, salam jumpa lagi dalam program Sekolah Sahabat 5 Menit bersama Gereja Masehi Advent Jemaat Menteng. Program ini hadir setiap hari untuk memastikan jantung kerohanian kita tetap berdetak. Pelajaran untuk hari ini adalah bagian dari hari Kamis dengan topik Perjanjian Baru yang beralaskan buku Yeremia pasal yang ke-31 ayat 31 sampai 34. Di sini kita akan menemukan janji kitab suci yang menarik dan mendalam. Tetapi tanpa disadari, inilah istilah perjanjian baru untuk pertama kali disebut, yang kemudian akan digunakan menjadi kumpulan kitab-kitab perjanjian baru dari Matius sampai Wahyu. Sebelum kita sampai kepada ayat 31 dan 34, ayat inti minggu ini, kita perlu mengetahui dan mengingat bahwa buku Yeremia pasal 31 ini membahas tentang nasib bangsa Israel, khususnya bangsa Yehuda, dalam pembuangan. Proses masih berlangsung, ada yang sudah ditawan, dan masih berlanjut untuk ditawan untuk yang lainnya. Saat itu kita bisa baca di pasal 31 ayat 15 dituliskan, "Dengar, di Rama terdengar ratapan, tangisan yang pahit pedih. Rahel menangisi anak-anaknya. Ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya, sebab mereka tidak ada lagi." Saat itu bangsa Israel merasa putus harapan. Janji mengenai tanah perjanjian, tanah Kanaan sudah dilewati. Janji kejayaan bangsa Israel di mana Raja Daud, Raja Soleman, dan raja-raja yang lain sudah lewat. Dan saat ini yang mereka hadapi adalah mereka ditawan dan akan dibuang tercerai berai. Tetapi di ayat 16, Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan berkata, "Cegahlah suaramu dari menangis, dan matamu dari mencucurkan air mata, sebab untuk jerih payahmu ada ganjaran." Demikian firman Tuhan. Mereka, bangsa Israel, akan kembali dari negeri musuh. Ayat 17 dikatakan, "Masih ada harapan untuk hari depanmu." Demikian firman Tuhan. Anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Jadi sebenarnya ada janji Tuhan kepada bangsa Israel. Walaupun mereka ditawan, dibuang, ada suatu saat dan mereka akan kembali. Lalu pertanyaannya, bagaimana bagi mereka yang tidak bisa kembali? Karena kita tahu tidak semua bangsa Israel kembali. Disinilah ada janji yang baru itu. Janji yang lebih bersifat pribadi dan global. Kalaupun secara fisik tidak dikumpulkan kembali, Tuhan akan beserta dengan mereka. Kita baca bersama-sama ayat inti minggu ini mulai ayat 31. "Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka, membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka." Demikian firman Tuhan. Ayat 33, inilah dia janjinya. "Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikian firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka, dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku." Sungguh indah janji ini di mana tidak
dibatasi oleh lokasi, tidak dibatasi oleh waktu, tapi dimanapun mereka berada, kapanpun, Allah berjanji akan selalu beserta mereka. Dan dilanjutkan di ayat 34, dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan, sebab mereka semua, besar, kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Janji yang luar biasa bagi bangsa Israel, janji yang baru, yang lebih personal dan tidak dibatasi tempat dan waktu. Dan janji ini juga berlaku tidak hanya untuk orang Israel, tapi bagi kita semua, bagi setiap orang yang menerima undangan Allah. Perjanjian ini mempunyai dua unsur penting. Yang pertama, kasih karunia, dan yang kedua, penurutan. Ada kepastian di sana di mana Allah pasti akan mengampuni dosa kita dan tidak diingatnya lagi. Allah akan masuk ke dalam suatu hubungan yang pribadi dengan masing-masing kita dan mencurahkan rahmat-Nya dalam kehidupan kita. Dan sebagai hasilnya, kita akan menuruti Tuhan kita. Tidak lagi dengan cara-cara formalitas, tidak lagi hanya menghafal hukum-hukumnya, tetapi murni melakukan segala perintah-Nya karena kita mengasihi Tuhan kita. Kita mau melayani Tuhan kita, dan itu akan tercermin dalam kehidupan kita. Kita akan benar-benar menghidupkan suatu kehidupan yang mencerminkan gambar dan rupa Allah, yang dapat menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih sudah bersama dengan program ini. Sampai jumpa episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.